Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast BMSM Kencana Bandung. Great Information, Perfect Reaction. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Aida dan Aku Sandika Putri. Di sini kita mau ngapain nih Teh Sandika? Kita mau podcast nih. Podcast ini merupakan salah satu program kerja dari Kemendagri BEM ASM Kencana Bandung. Apa sih CASM itu? Mungkin di sana masih pada bingung nih CASM itu apa? Ya, CASM merupakan singkatan dari Curhatan Aspirasi Sore Mahasiswa, yang maksudnya melalui podcast ini menjadi wadah mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya dalam perbincangan santai, misalkan terkait program KIP kampus, konsultasi mengenai pembelajaran dari dosen, mata kuliah yang kurang dipahami, dan lain sebagainya. Oh iya, CSM juga terbuka untuk seluruh mahasiswa SM Kencana Bandung loh. Jadi kalian bisa mengisi link yang tersedia di deskripsi di bawah. Jangan sungkan-sungkan untuk cerita ya. Langsung aja kita panggil narasumber kita, Presma dan Wapresma dari BEM ASM Kencana Bandung. Halo, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang, Kang. Udah kan dipakai itunya. Oh, thank you. Wah, keren nih. Ini ya. Ya. Oke, buat Akang sama Tetenya boleh dikenalkan terlebih dahulu kepada penonton sekalian. Oh ya, perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan, usia saya 21 tahun. Di sini saya menjabat sebagai presiden mahasiswa di BEM ASM Kencana Bandung. Di sini saya sebenarnya bukan orang Bandung asli ya, walaupun saya masih Sunda, saya itu asalnya dari Bogor. Tapi di Bogor itu memang ada sedikit perbedaan bahasa, jadi saya lebih baik menggunakan bahasa Indonesia saja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Arni Agita selaku Wapresma BEM ASM Kencana Bandung. Saya baru 19 tahun dan sama nih kayak Kang Gilang, saya juga ngerantau karena bukan asli dari Bandung, walaupun dekat ya, saya asli Sumedang. Dan saya masih bisa menggunakan Sunda yang baik, walaupun mungkin kadang nggak tahu ya artinya apa gitu. Mungkin itu aja ya dari saya mah, mungkin bisa kontak lebih jauhnya, hubung aja saya pribadi. Terima kasih. Oke, langsung aja kali ya Kang, sama Teteh ke pertanyaan. Apa yang membuat Akang sama Teteh ini tertarik bergabung di ruang lingkup BEM ASM Kencana Bandung? Oke, jawabannya mungkin akan dijawab sama Gilang dulu ya. Untuk alasan Gilang pribadi masuk ke ruang lingkup BEM ini adalah karena Gilang sendiri merasa sudah dibentuk oleh ASM Kencana Bandung. Dari mulai Gilang masuk perkuliahan di ASM Kencana Bandung ini hingga saat ini, Gilang merasakan beberapa dampak positif. Dampak positif tersebut Gilang rasakan secara nyata, karakter Gilang sedikit bisa lebih baik lagi, kemampuan Gilang bisa lebih banyak lagi, bisa lebih terasa lagi, dan hal ini yang membuat Gilang ingin memberikan kontribusi juga, artinya pengen juga memberikan feedback kepada ASM Kencana Bandung. Gitu kalau alasan dari Gilang. Kalau dari saya pribadi itu untuk bersosialisasi. Kenapa? Karena saya tipikal orang yang harus selalu bertemu dengan orang yang banyak. Nah, kebetulan ASM Kencana Bandung memberikan saya wadah gitu untuk berorganisasi. Nah, di sana saya dapat berinteraksi dengan banyak orang gitu, mendapatkan energi positif dari berbagai orang dan mendengarkan berbagai cerita dari masing-masing orang itu memberikan saya motivasi untuk lebih gitu, untuk berusaha lebih lagi. Intinya sih lebih ke bersosialisasi dan menemukan jati diri juga sih, karena saya merasa kalau berorganisasi itu style saya banget gitu kan. Organisasi membuat saya kayak lebih aktif untuk berpikir juga gitu. Nah, sama seperti Kang Gilang, saya juga harusnya memberikan feedback yang baik pada instansi yang sudah mau memberikan kesempatan buat saya menuntut ilmu gitu di sini. Ya, jadi seperti itu ya Kang, Teteh. Makasih jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya, sebagai organisasi yang baru terbentuk gitu, apa sih tujuan dari BEM tersebut? Untuk tujuan tersebut dalam BEM biasanya secara umum memang sebagai wadah penyalur aspirasi ya kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa ini menyalurkan aspirasinya dan kita yang menyalurkan gitu. Dan memang ada tujuan juga dari kita pribadi gitu ya, maksudnya dari BEM ini sendiri, artinya kan setiap periode pasti ada tujuannya masing-masing sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan. Nah, di kepengurusan kami ini, kami lebih bertujuan untuk membangun sebuah budaya yang biasanya dalam
kampus dalam perkuliahan itu dirasakan oleh budaya-budaya mahasiswa. Misalkan mahasiswa ini budaya berorganisasinya, komunikasinya, budaya belajarnya, itu yang sampai saat ini di ASM Kencana Bandung ini belum cukup terlihat. Namun alhamdulillah sudah ada perkembangan dengan diawali dari pembentukan BEM ini, dan insya Allah adanya BEM ini akan lebih membentuk kembali budaya-budaya yang seharusnya ada di perkuliahan atau ada di lingkungan kampus. Iya betul. Kayak yang akan bilang tadi, tujuan kita tuh seperti itu ya dari BEM sendiri. Pertanyaan selanjutnya nih, apa kira-kira yang menjadi unggulan dari BEM ASM Kencana Bandung ini? Bisa dijawab mungkin sama Teteh Erni. Kalau misalnya kita membicarakan tentang apa sih keunggulan dari BEM ASM Kencana Bandung juga, kita tidak boleh terlalu melebih-lebihkan, karena kita juga baru pengurusan pertama juga, bisa dibilang kita ini perintisan awal juga gitu. Yang bisa kita unggulkan adalah ke sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Antusiasnya yang cukup tinggi juga ya kamu untuk mengikuti segala proker yang ada gitu. Terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Bahkan untuk sebuah organisasi yang baru dirintis, susah untuk menemukan orang-orang yang mau membangun bersama-sama gitu. Kadang-kadang orang kan pengen yang langsung enaknya aja gitu. Di sini mereka udah mau nih satu langkah lebih maju, di mana kita merintiskan ini bersama-sama gitu. Berjuang lebih banyak gitu, terus banyak menyita pikiran juga, waktu juga ya. Dan mungkin ada beberapa hal yang membuat saya merasakan bahwa mereka itu punya peran penting gitu buat BEM ASM Kencana Bandung ini. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Iya sih, betul sekali. BEM ini masih sangat baru, masih dalam proses perintisan. Jadi emang keunggulan dari BEM ini BEM ini dari sumber daya manusianya ya. Pertanyaan selanjutnya itu, dalam proses kinerjanya, mungkin boleh disebutkan kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan dari BEM atau mungkin yang akan dilaksanakan di BEM? Oke, untuk pertanyaan ini menyangkut tentang program kerja, di mana kami memang baru dilantik, tapi kami sudah melaksanakan program kerja sebelumnya, yaitu salah satunya adalah program kerja dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf. Kemenkraf ini memang bertugas untuk mencari sumber dana ya, karena kita membutuhkan dana, apalagi organisasi perintisan. Nah, kami salah satunya sudah mengerjakan, yaitu Sahasaki. Sahasaki ini adalah program kerja di mana kami memanfaatkan pakaian bekas yang ada pada masing-masing kepengurusan. Jadi teman-teman dari kepengurusan BEM ini mengumpulkan pakaian bekas mereka untuk kita jual kembali kepada target pasar kita. Nah, ini dijualnya juga dengan harga murah, tapi untuk kualitas pakaian juga memang sudah mengurang ya, cuman masih layak pakai. Dan beberapa program kerja lain juga sudah kita laksanakan, seperti memperingati Hari Kanker Sedunia. Itu kami laksanakan karena kami juga punya salah satu tujuan tentang peduli terhadap kesehatan. Mungkin ada tambahan dari Derni? Mungkin proker yang selanjutnya adalah podcast ini sendiri ya, dari Kementerian Dalam Negeri. Semangat terus buat ngejalanin prokernya. Dan dari Kominfo juga yang udah bekerja sama ya buat sama kalian, sama-sama dalam menjalankan podcast ini juga sih. Terus mungkin karena kita baru perintisan juga, baru pelantikan juga ya kemarin ya Kang. Mungkin selanjutnya ditunggu aja itu program-program kerja kita yang mungkin akan lebih banyak, lebih seru ya Kang. Ya, lebih seru lagi, lebih besar lagi lah program kerjanya nanti, lebih bermanfaat lagi. Betul sekali ya, menyinggung jawaban dari Akang sama Teteh, bahwa beberapa program kerja kita tuh sudah berjalan ya sebelum pelantikan dilaksanakan. Jadi beberapa program sudah lancar terjalani, jadi ya tinggal melanjutkan saja beberapa program lainnya. Kita lanjutkan mungkin ya ke pertanyaan selanjutnya. Harapan apa sih yang diharapkan untuk ASM Kencana Bandung dari BEM itu sendiri? Kalau berbicara harapan, pasti BEM memiliki harapan juga ya. Selain BEM memiliki tujuan, memiliki visi dan misi, BEM juga memiliki harapan untuk kampus. Salah satu harapannya yang memang harapan utamanya adalah kampus menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, lebih dikenal lagi oleh masyarakat secara umum, karena memang kampus ini masih dalam proses juga seperti kita.
Nah, bukan langsung kampus yang memiliki nama yang besar ya. Dan kami juga dari BEM juga memiliki keinginan ya, harapan bahwa kampus ini juga bisa support kita nih, karena kita memiliki program, memiliki sistem yang insya Allah akan membantu kampus juga. Maka dari itu feedbacknya juga ingin kami rasakan juga, dan alhamdulillah sih memang kampus juga mensupport kita. Buktinya adalah kampus bisa membentuk BEM ini karena kampus juga mungkin memiliki pemikiran bahwa mahasiswa juga perlu difasilitasi organisasinya, tidak hanya fasilitasi tentang perkuliahannya saja. Dan juga keinginan pribadi kita juga, kampus ini juga selalu melakukan evaluasi, karena bukan hanya dari BEM yang akan melakukan evaluasi, kampus juga harus melakukan, mahasiswa juga, artinya semua warga kampus akan atau harus melakukan evaluasi. Ya, jadi harapan dari BEM ini memiliki feedback yang baik ya untuk kampus dan BEM khususnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara dari BEM sendiri dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam internal organisasi dalam BEM? Mungkin kalau misalnya kita membicarakan masalah dalam sebuah organisasi, pengennya sih nggak ada ya gitu, tapi selalu ada aja gitu permasalahan, karena menyatukan beberapa pikiran dalam sebuah organisasi itu kadang susah gitu. Gimana sih cara kita untuk mengatasi hal tersebut gitu? Apalagi permasalahan dalam internal itu bisa menjadikan perpecah belahan juga gitu kan. Yang pertama adalah mengetahui terlebih dahulu letak kesalahannya itu di mana sih gitu, buat mengevaluasinya gitu. Kita kan harus tahu nih titik masalahnya itu di mana gitu, sampai kita bisa menyelesaikan problem tersebut. Yang kedua adalah mengadakan diskusi gitu, bermusyawarah, karena kita juga kan secara kekeluargaan gitu BEM. Kalau misalnya ada apapun itu bisa dibicarakan secara baik-baik. Yang ketiga adalah meditasi gitu kan. Jadi kayak diobrolin gitu, apa sih masalahnya gitu, kenapa sih kok ini bisa jadi perpecahan kayak gini gitu. Terus mencari solusinya buat itu. Terus apakah ada yang mau ditambahkan atas hal tersebut juga. Nah, di situ kan kalau misalnya orang yang kayak mungkin ada permasalahannya disatukan terus diobrolkan baik-baik, pasti menemukan jawabannya gitu. Karena kan sebaik-baiknya manusia itu yang saling memahami dan memaafkan juga ya. Karena setiap orang juga tidak luput dari kesalahan, maka dari setiap orang juga harus bisa berlebar hati gitu ya untuk saling memaafkan. Agar apa? Ya, agar organisasi ini kita menjadi satu tujuan gitu. Walaupun kita tidak bisa membuat orang lain merasa suka kepada kita semua orang, kita juga tidak bisa menyenangkan setiap hati orang gitu kan. Karena kita punya kapasitas masing-masing. Lebih ke saling menghargain aja sih buat kita bermusyawarah juga gitu. Terus yang pastinya memberikan sanksi juga kalau misalnya itu udah melanggar tata tertib dari BEM itu sendiri sama visi dari misi kita sih. Mungkin ada tambahan dari Kamila? Sedikit menambahkan saja ya, dalam permasalahan ini memang kita sudah menghadapi beberapa masalah ya yang ada dalam internal kita. Namun harapannya bukan di internal kita terjadi masalah, tapi eksternal juga tidak terjadi. Saya benar-benar keberatan ya kalau memang internal terjadi masalah, karena akan menimbulkan perpecahan. Di sini saya akan menitik beratkan pada sistem di mana ataupun konsep dalam melaksanakan pekerjaan ini agar semua pihak tidak merasakan keberatan, tidak merasakan hal yang merugikan mereka. Dan itu artinya adalah bagaimana cara kita mencegah tidak adanya perpecahan, tidak adanya masalah dalam internal organisasi. Jadi ini akan kita evaluasi setiap waktu, setiap ada masalah kita evaluasi, apa yang salah kita akan benahi. Ya betul, menyinggung juga dari jawaban dari Akang sama Teteh bahwa dalam organisasi pasti ya ada bumbu-bumbunya lah intinya mah. Ya bagaimana dari kitanya sendiri memberikan evaluasi dan pengertian kepada anggota-anggota lainnya. Oke nih, satu pertanyaan terakhir buat Akang sama Teteh ya. Satu kata buat podcast ini. Untuk podcast ini dari Kemendagri BEM Kencana Bandung, yaitu menarik. Kalau menurut aku pribadi kreatif ya, buat anak-anak dari Kemendagri juga. Semangat terus ya, makasih. Oke, terima kasih buat Akang sama Teteh yang udah menyempatkan hadir di podcast kita ini. Mungkin ada yang
penutupan nih, sebagai ungkapan penutupan kalimat-kalimat. Paling mau mengucapkan permohonan maaf aja ya. Apapun itu harus selalu diawali dengan permohonan maaf ya. Maksudnya diakhiri dengan permohonan maaf karena tidak tahu ya ucapan Gilang ataupun Dede Erni apakah ada yang tersinggung, ada yang salah atau bagaimana. Jadi kalau di podcast ini ada kesalahan ucapan, tutur kata maupun sikap ya dari Gilang pribadi, mohon maaf dan makasih banyak ke Kemendagri dan juga Kominfo ya, tim kreatif juga nih Kominfo adain podcast ini, semoga tetap berlangsung lebih menarik lagi, lebih kreatif lagi, lebih berkembang lagi. Mungkin dari aku kalimat sakral aja ya, kayak permintaan maaf, terima kasih, dan permohonan gitu. Terima kasih juga buat kalian yang udah berusaha ngadain acara ini. Permohonannya mungkin tolong kedepannya lebih baik lagi, lebih semangat lagi dalam menjalankan proker ini juga, dan mengucapkan terima kasih juga ya udah mengundang saya ke sini. Saya merasa sangat merasa sangat senang sekali gitu kan. Sangat terhormat juga ya. Gitu dapat di acara ini ya Iya, Kang. betul. Semoga kita semua dapat membangun BEM ASM Kencana Bandung yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Terima kasih buat teman-teman online. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kita. Segala permasalahan ataupun kekurangannya akan kita perbaiki. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Podcast BEM ASM Kencana Bandung, Great Information, Perfect Reaction.